Innal hamdalillah, sungguh segala puji itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji, karena semua kebaikan itu berasal dari nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, memohon ampun kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak buruk amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, 1.000.000 ustaz, 1.000 kiai didatangkan, dia tidak akan pernah beranjak dari kesesatan itu. Maka senantiasalah meminta kepada Allah hidayah dan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, khususnya saudara kita yang sedang berbahagia, dan semoga engkau selalu berbahagia, Muhammad bin Salim Bafadha. Ahibati fillah, kemarin kita baru menyelesaikan Ramadan, bulan yang penuh dengan perjuangan. Tahu-tahu Ramadan itu pergi meninggalkan kita, dan kita masuk ke bulan Syawal, bulannya orang zuat, bulannya pernikahan. Bagaimana kita melihat di berbagai kampung, anak tadi lewat sini melewati beberapa tempat pernikahan, Masya Allah. Semoga Allah memberikan berkah kepada mereka yang menikah di bulan Syawal ini. Muhammad bin Salim Bafadha. Kenapa muzuat? Sudah waktunya. Sudah waktunya. Semua yang menikah berharap kebahagiaan di rumah tangga. Dia ingin rumah tangga yang samara, yang sering kita dengar ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi ternyata tidak semua rumah tangga merasakan hal itu. Banyak rumah tangga yang berakhir dengan KDRT, bahkan perceraian. Jamaah rahimakumullah, nasihat ini bukan hanya buat Muhammad, tapi untuk kemanten lawas dan untuk yang mau menikah. Ada satu perkara dalam kehidupan ini, tolong ini diingat selalu, yang membuat hidup itu berantakan. Insya Allah Muhammad sudah tahu, Muhammad sudah belajar, Muhammad sudah menghafalkan Quran, dan Muhammad akan menyampaikan hal itu kepada umat. Ana hanya mengingatkan satu perkara ini, kalau kita ingat, insya Allah hidup kita akan jadi lebih baik. Apa yang membuat rumah tangga berantakan, pekerjaan berantakan, hubungan persaudaraan berantakan? Dosa. Yang kemarin di bulan Ramadan kita jaga banget dari dosa. Bahkan yang halal kita tinggalkan. Bayangin, di bulan Ramadan istri kita tuh halal buat kita, tapi bagaimana kita meninggalkannya? Makan dan minum itu halal sebenarnya, tapi karena Allah memerintahkan tinggalkan. Ketika seorang tidak meninggalkan dosa, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Sebagian kita kalau sukses, kalau nyaman hidupnya, oh kita orang, ana berusaha, ana belajar, ana memeras keringat. Lah, Allah yang kasih. Belajar dari Nabi Sulaiman. Ketika dia melihat karunia yang Allah berikan kepadanya, apa dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Bukan karena usaha, bukan karena keringat, bukan karena ilmu, kepintaran. La. Hadza min fadli Rabbi. Jangan seperti Qarun.
Ketika disuruh berbuat baik, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman, Allah berikan kepadanya kerajaan yang tidak pantas untuk siapapun di muka bumi ini. Dan Qarun Allah tenggelamkan di muka bumi. Maka kebaikan yang kita dapatkan, tolong katakan alhamdulillah. Kalau engkau kena musibah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau engkau kena musibah, mendapatkan sesuatu yang buruk, rumah tangga ribut, istri kok jadi nggak nurut ya, anak-anak kok kurang ajar sama orang tuanya, famin nafsik. Jangan suka nyalahkan orang. Kita ini sering nyalahkan orang dalam kehidupannya. La, famin nafsik, dari dirimu. Bayangkan ya, Nabi Adam berbuat dosa dan iblis berbuat dosa, sama-sama. Bedanya apa? Bedanya di sikap mereka selesai berbuat dosa. Ketika iblis ditanya kenapa dia berbuat dosa, melanggar perintah Allah atau tidak nurut sama Allah, apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Nabi Adam ketika berbuat dosa, apa kata Nabi Adam? Dia menyalahkan iblis. Oh, ana diganggu sama iblis gara-gara setan. Nabi Adam langsung mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami yang menzalimi diri kami sendiri. Nggak nyalahkan orang. Maka musibah apapun yang menimpa kita dalam keluarga kita, kehidupan kita, tolong langsung istighfar, minta ampun sama Allah. Nabi Musa, kita tahu cerita Nabi Musa ketika mendorong laki-laki dari golongan Egypt itu, dari kelompoknya Fir'aun, tahu-tahu dia mati. Apa kata Nabi Musa? Hadza min amali syaitan. Ini perbuatannya syaitan. Innahu aduun mudhillun mubin. Syaitan itu musuh yang menyesatkan dan nyata dia itu. Lalu dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri, ampuni aku ya Allah. Jadi jamaah, yang membuat rumah tangga berantakan itu dosa. Maka tolong semuanya berusaha untuk menahan diri dari dosa dan banyak-banyak istighfar. Nabi SAW sehari lebih 70 kali beliau beristighfar. Bagi kita aja. Yang kedua, buat Muhammad bin Salim Bafadhal, bentar lagi engkau akan dizuatkan sama Ammi Fahad. Ammi Fahad ini teman sekelasnya kita orang, Masya Allah. Nggak kebayang ternyata dia zuatkan dulu anaknya lebih dulu dari anaknya. Allah barik fikum. Muhammad insya Allah hafal dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan insya Allah semua rijal di sini hafal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Lelaki itu jadi pemimpin karena Allah berikan kelebihan kepada dia. Ada fadl minallah. Ingat, bima faddalallah, itu fadl, itu karunia, bukan karena kita rejal, tapi karena Allah yang kasih sama kita. Wa bima anfaqu. Yang kedua, karena dia menginfakkan harta kepada istrinya. Berkaitan dengan karunia yang Allah berikan kepada laki-laki. Perempuan itu kurang Muhammad mungkin baca ya, kemudian mendengarkan kajian para ustadz berkaitan dengan kekurangan wanita. Perempuan itu naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Pernyataan Nabi SAW ini, dan di hadis lainnya mengatakan khuliqatil mar'a min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pernyataan Rasul SAW ini bukan untuk merendahkan wanita, sama sekali tidak, tapi agar rejal tahu diri. Para rejal nih, Muhammad akan tahu nih harim yang dinikahin sama Muhammad ini banyak kurang. Dia akan ngambek, dia akan nangis, dia kalau sakit hati kepingin pulang ke rumah orang tuanya. Ya, dia sedikit-sedikit mungkin manja, itu perempuan. Dia lupa dengan kebaikan suaminya, itu perempuan. Ketika laki-laki tidak memahami ini, berantakan rumah tangga. Ketika seorang wanita, kalau Aliza nih
ngomong sama Muhammad, udah pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Nah, mau dikembalikan sama apa? Hah? Muhammad, kalau hanya mengatakan, bang, sudah bang, pamole saya bang, enggak, sudah bang, tak kuat. Nah, ketika wanita mengatakan pulangkan aku, ceraikan aku, sebenarnya dia sedang mengatakan perhatikan aku bang, peluklah aku bang, cekelono aku bang, pegang nono aku. Rejal-rejal kadang-kadang nggak paham, harimnya yang minta pulang, sudah pulang sana. Ada rejal yang diangkat derajatnya sama Allah agar faham bagaimana tentang wanita itu. Ketika wanita minta pulang, ketika dia mungkin di kamar sendirian, lu rejalnya hendaklah faham dia ini kurang, memang seperti itu. Dan harus disikapi seperti itu. Bukan Muhammad bacakan ar-rijalu qawwamun. Bukan. Ayat itu dibaca, difahami, diamalkan. Bagaimana mengamalkan? Jadilah pemimpin yang baik. Perempuan itu butuh perhatian, perempuan itu butuh cinta. Iya. Orang tuamu nomor satu, tapi di rumah keluargamu istrimu nomor satu. Bagaimana engkau punya istri merasa dia orang nomor satu di rumah itu? Tapi ketika di rumah orang tua, jelas abah sama ibumu orang nomor satu dalam kehidupan dunia ini. Tapi bagaimana engkau memberikan cinta kepada istri? Nabi alaihissalam nggak canggung ya, untuk mengatakan cinta di depan para sahabat. Ketika ditanya man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling kau cinta? Aisyah. Subhanallah. Dan Nabi benar-benar tahu dengan wanita. Aisyah pernah angkat suara di rumah. Bayangkan ya, ketika di rumah Nabi sebagai seorang suami, Aisyah sebagai istri. Beliau Rasulullah SAW di semua tempat, tapi beliau memposisikan diri sebagai seorang suami. Engkau akan jadi ustaz. Jangan sampai Aliza manggil engkau ustaz. Ustaz Muhammad, Allahu Akbar, berarti ada masalah. Kalau sudah dipanggil ustaz, berarti ada masalah. Enggak. Bagaimana ketika Aisyah angkat suara, Nabi alaihissalam diam. Datang Abu Bakar mau menggampar putrinya sampai mengatakan, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah ya binta ummi Ruman. Berani-beraninya kau angkat suara di atas Rasul SAW, wahai putrinya ibunya Ruman. Apakah Nabi SAW mengatakan, oh harakallahu fadl ini patepak anan ini? Tidak. Nabi langsung pasang badan. Itu seorang laki-laki. Maka tolong jangan sampai engkau baik di depan orang. Orang-orang mengatakan, oh Ustaz Muhammad, Masya Allah. Jangan sampai istrimu di rumahmu tidak mendapatkan kebaikan itu. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarga. Bukan sama murid, bukan sama sohib, bukan sama orang tua. Sama orang tua kewajiban sudah. Tapi bagaimana engkau bisa baik sama istrimu, yang istri itu seperti budak? Wallahi jawab. Perempuan itu nggak bisa melepas diri. Perempuan itu nggak bisa keluar rumahnya kecuali izin sama suami. Gimana engkau bisa berbuat baik kepada orang yang di bawahmu, yang dia harus nurut sama dirimu, tapi engkau berbuat baik sama dia, engkau memuliakan dia. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Nabi SAW, aku orang yang terbaik buat keluargaku. Dan buat para rejal di sini, jangan sampai pada hari kiamat kita itu disidang, dan semua akan disidang, semua akan berbicara sama Allah tanpa ada penerjemah. Jangan sampai ternyata yang di hadapan kita adalah istri kita yang nuntut kita. Kadang-kala perempuan itu sabar. Jadi perempuan itu lebih mudah bersabar daripada bersyukur. Maka ada perempuan yang sabar 19 tahun, Ustaz, anak didolimi sama suami anak sabar Ustaz demi anak-anak, tapi anak tuntut hari kiamat. Ada perempuan yang seperti itu. Dia sabar, tapi untuk syukur kadang-kala kurang. Jangan sampai itu harim nuntut kita. Karena apa? Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang ini?
Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia nuntut haknya, oh Masya Allah dia penuhi hak anak, pinter nuntut haknya. Ngomong sama istri, engkau harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, pinter. Tapi ketika bicara kewajiban dia sebagai seorang suami, dia tidak lakukan itu. Dan dia tahu harimnya butuh sama dia. Jadi dia bertindak semena-mena. Jangan sampai itu terjadi. Dan yang terakhir buat Muhammad, dan untuk semua yang hadir di tempat ini, saatnya kita belajar agama. Muhammad alhamdulillah belajar agama, menghafalkan Al-Quran. Insya Allah bisa ngajarin istrinya. Tapi buat rejal-rejal, buat suami-suami yang tidak punya bekal untuk ngajarin istrinya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana caranya suami menyelamatkan istrinya dan anak-anaknya dari api neraka? Kasih makan yang halal. Alimuhum bu'adibuhum, kata Ali bin Abi. Ajari istrimu. Kalau kau nggak bisa ngajarin, tuntun dia, bawa ke masjid, dengarkan nih kajian. Bawa harinya tiap pekan ke masjid untuk dengarkan kajian, atau sebulan 2 kali untuk dengarkan kajian. Ketika kau ditanya sama Allah, kau mengatakan, ya Allah, itu yang bisa aku lakukan, Ustaz. Aku nggak punya ilmu. Aku bisa ajak istriku duduk dengarkan kajian. Itu harapannya, tugasku udah selesai. Lakukan itu. Jangan sampai istrimu nuntut lagi kepada dirinya. Adapun buat Aliza, ini suara sampai ke Aliza. Sampai. Buat Aliza binti Fahad bin Madhi, hafizakillah. Muhammad bin Salim ketika meminangmu, dia berharap banyak harapannya Muhammad. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 harta di muka bumi yang seharusnya kita semua cari, jemaah. Yang pertama, lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Jadilah engkau Aliza sebagai wanita yang pandai berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga ini yang diharapkan besar sama Muhammad bin Salim Bafawal, wa mra'atun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi wa fi lafdin tu'inuhu ala amril akhirah. Seorang istri yang beriman, yang membantu suaminya urusan apa? Membantu suaminya dalam keimanannya, membantu suaminya dalam urusan akhiratnya. Maka tolong para wanita ini benar-benar membantu suaminya. Wanita yang soleha, istri yang soleha, insya Allah anak-anaknya soleh soleha. Kita tahu jamaah, Nabi Nuh istrinya pengkhianat. Jadi anaknya Kan'an yang diajak sama abahnya naik perahu nggak mau. Ketika istri nggak benar kayak gitu. Tapi ketika istri benar seperti istrinya Fir'aun, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Dia nggak punya anak laki-laki kecuali anak angkatnya Musa alaihissalam. Dan bagaimana jadinya? Maka para wanita, bantulah suamimu dalam urusan akhirat dia. Dan Nabi alaihissalam mengatakan, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Banyak wanita kalau dikatakan engkau yang baik sama suamimu, layani. Oh sudah. Tidak akan seorang wanita menunaikan haknya Tuhannya sampai dia menunaikan hak suami. Dan seorang wanita tidak akan merasakan indahnya ketaatan, manisnya ibadah, manisnya keimanan. La tajidul mar'atu halawatal ibadah atau halawatal iman. Nggak akan merasakan manisnya keimanan sampai dia menunaikan hak suaminya. Ingat, sebentar lagi abahmu akan menikahkanmu. Muhammad bin Salim Bafadal akan menjadi surgamu dan nerakamu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.